kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa usikum bil iktsar minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inna fiha fawaida katsirah. Karena di dalam salawat terdapat banyak faidah. Di dalam salawat terdapat banyak manfaat dan kebaikan. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh As-Siddiqul Akbar radhiyallahu an, beliau katakan as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam amhaqu lidz-dzunub minal ma'il baridi lin-nar. Wassalamu alaihi afdalu min itqir riqab. Jadi kata beliau, as-salatu 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amhaqu lidz-dzunub, lebih menghapuskan dosa-dosa, lebih memadamkan dosa-dosa minal ma'il barid linnar, ketimbang air yang dingin memadamkan api. Api disiram pakai air dingin, secepat apa matinya kira-kira? Secepat apa matinya? Lebih cepat lagi matinya atau padamnya dosa oleh salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kebayang berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita dipadamkan sama Allah taala. Dosa-dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Wassalamu alaihi afdalu min itqi riqab. Dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada amalan memerdekakan budak. Kita nggak tahu harga budak berapa untuk kita merdekakan, untuk kita bebaskan. Salam kepada Nabi lebih utama daripada itu. Kemudian disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibrila ja'ani, sungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, man shalla alaika wahidatan sallallahu alaihi asyran, siapa orang bersolawat kepada engkau ya Muhammad, kata malaikat Jibril, wahidatan, sekali saja, maka sallallahu alaihi asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat kepadanya asyran, 10 kali. Satu salawat dibalas 10 kali rahmat ma Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a asyra darajat, kemudian Allah meninggikannya 10 kali derajat. Bahkan di dalam riwayat lain, wa hatta anhu asyra fatihat, dan Allah hapus darinya 10 keburukan, 10 kesalahan, 10 dosa. Berkah apa? Sekali bersolawat. Gimana kalau banyak bersolawat? Di dalam maulid, berapa kali kita solawat tuh? Berapa solawat yang ada di dalam kitab maulid? Berapa solawat yang ada di dalam qasidah-qasidah yang menyelangi maulid? Di Mahalul Qiyam udah berapa kali tuh? Ya solawatnya ada, ya salamnya ada. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Udah 2 tuh. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 3 salam, 1 salawat. 1 salawat udah kayak apa? Bisa madamin dosa. Salamnya itu lebih utama tadi daripada memerdekakan budak. Kemudian wayan bagil hudur, sudah semestinya ketika kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hati kita hadir. Hati kita hadir di saat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastisharu azamatih. Kemudian kita mesti merasakan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma nyebut-nyebut, tapi di hati tidak ada pengagungan kepada Nabi. Jadi sebut-sebut ya, nama Nabi lewat salawat, hati juga sama, penuh dengan kehusuan, penuh dengan pengagungan kepada beliau, kepada nama yang kita sebut. Dan wassalatu alaihi alamatu mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi itu bukti, itu dalil yang menunjukkan bahwa ini orang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kita sama Nabi itu bukti cinta kita sama Nabi. Jadi orang makin banyak salawat, makin menunjukkan kecintaannya. Orang kalau jarang salawat, kalau dia malas salawat, apalagi nggak mau pisan, apalagi benci sama majelis-majelis salawat, benci sama majelis-majelis maulid yang di situ berisikan salawat, patut dipertanyakan kecintaan sama Nabi. Atau jangan-jangan dia pembenci Nabi. Kenapa salawat kita jadi bukti kecintaan kita sama Nabi? Sebab di dalam kaidah umum, ini berlaku untuk apa aja. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Ini kaidah umum nih. Siapa orang cinta kepada sesuatu, aktsara min dzikrih, maka dia bakal banyak menyebutkannya. Ya, siapa orang senang sesuatu, resep sama sesuatu, dia bakal sering nyebutinnya, bakal sering nyeritainnya. Benar nggak kira-kira? Seneng sama cewek, iya, pasti tuh cewek diceritain kemana-mana, tuh disebut-sebut, diingat-ingat. Seneng apa lagi? Lagi seneng sama bola kemana-mana diceritain, disebut-sebut bola. Mau seneng apa lagi? Nasi tomat terus yang diceritain begitu. Nah senang sama Nabi yang disebut-sebut. Gimana nyebut Nabi? Ya sholawat. Gak mungkin Muhammad, gak mungkin. Nabi, gak mungkin. Pasti sholawat. Wal muqsir minha aqrabun nas manzilan minhu yaumal qiyamah. Dan orang yang ngebanyakin sholawat adalah orang yang paling dekat kepada Nabi di hari kiamat. Jadi makin banyak sholawat, potensi makin dekat sama Nabi makin besar. Nah, makin jarang sholawat, makin jauh. Nggak mau sholawat pisan, khawatir jauh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adanya di surga, dia neraka. Lantaran nggak mau sholawat sama Nabi. Bukan masuk surga, udah banyakin sholawat. Bukan cuma masuk surga, dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyakin. Nah, sholawatnya jangan yang pakai lagam doang. Yang pakai lagam mah kalau lagi maulidan, kalau lagi majelis taklim kayak begini. Kalau sehari-hari mah, ya apalagi udah sepuh. Yang biasa aja, yang biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Wirid aja wirid. Sallallahu ala Muhammad. Gak usah pakai tasbih, gak usah pakai hitungan. Sebanyak-banyaknya. Iya, berapa kayak 100, 1000 sehari, 10.000. Tuh. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau salawat nariyah, silahkan. Mau salawat tibil qulub, silahkan. Sholawat apa aja, segatnya apa aja, ya, terserah kita. Kalau yang pakai lagam dapat sedikit, itu terserah. Kamu pakai lagam nggak apa-apa. Iya. Dohorodinul, kan ada kurang pantas akhirnya. Udah sallallahu alaihi, dapatnya banyakan. Satu sholawat balasan kayak tadi. Ya, gimana kalau 1000? Iya. Nah kemudian ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya. Yang paling dekat di antara kalian dengan aku di hari kiamat, kata Nabi, aktsarukum alayya salatan fid dunya, adalah kalian yang paling banyak salawatnya kepadaku di dunia.
Kemudian man shalla alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah qadallahu lahu mi'ata hajjat. Siapa orang bersolawat kepadaku di hari atau di malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan 100 hajatnya. Salawat di hari Jumat atau di malam Jumat, Allah tunaikan 100 hajatnya. Sab'ina min hawaijid dunya min hawaijil akhirah, 70 dari 100 itu hajat-hajat akhirat. Wa thalathina min hawaijid dunya, yang 30 itu hajat-hajat dunia. Kayaknya nggak sampai 30 gitu. Padahal kalau pintaan yang mesti kita pinta banyak banget. Ya. Nah, kemudian yukhbiruni man shalla alayya bismih wa nasabih ila ashirati. Tuh malaikat Jibril datang. Bukan malaikat Jibril, malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepadaku, menyampaikan kepadaku orang yang bersalawat kepadaku bismih. Disebutin namanya. Wahai Nabi, dapat salawat, dapat salam dari fulan. Oh, fulannya siapa? Pak RW. Dari Pak RW. Wa nasabi, sama nasabnya Pak RW bin fulan, bin fulan, bin fulan. Yang sholawat anaknya, bapaknya ke bawah, kesebut. Iya, dikenal sama Nabi bapaknya. Tuh, karena malaikat nggak tanggung-tanggung. Nama yang bersolawat, nasabnya, bahkan ila asyiroti, sampai keluarganya, sampai grupnya kesebut. PRW mana? Itu pimpinan majelis malam Selasa. Malam Selasa dikenal Nabi gara-gara Pak RW sholawat. Fa'uthbitu indi fi sahifati bayda. Kemudian ama Nabi disimpan, dicatat nama Pak RW di sisi Nabi fi sahifati bayda, di kertas yang putih. Ya udah, alamat khair. Gitu. Apa enggak? Kemudian berkata ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang ahli ma'rifah, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhu man la syaikhalah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syaikhu man la syaikhalah, guru bagi orang yang enggak punya guru. Salawat kepada Nabi adalah gurunya orang yang nggak punya guru. Maksudnya apaan nih? Gurunya orang yang nggak punya guru, emang boleh hidup nggak punya guru? Maksudnya, fala tahtaju ila syaikhin wala ila hudur. Salawat nggak butuh guru, salawatnya nih. Artinya nggak butuh ijazah, walaupun dengan ijazah lebih afdol, lebih utama ada guru yang mengijazahkan sholawat kepada kita. Tapi tanpa ijazah pun boleh. Kalau kita nemu ya di buku atau sekarang mah status teman, status WA ada sholawat, wah cakep nih, padilahnya ini nih, amalin amalin, boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya, sholawat kepada Nabi adalah syaikhuman la syaikholah, guru bagi orang yang nggak punya guru, nggak butuh diijazahin sama seorang guru, walaupun diijazah tentu lebih afdol begitu. Ya, enak kan? Jadi kalau kita dapat sholawat dari mana aja gitu, dari status, dari di Facebook, di Instagram atau dimanapun, boleh amalin, boleh, silahkan amalin. Silahkan amalin sholawat. Bahkan wala ila hudur, nggak butuh juga hadir hati sholawat mah. Sholawat nggak perlu hadir hati. Wabil hudur akmal, sekalipun dengan hadir hati itu lebih sempurna. Sempurnanya mah husuk tetap. Sempurnanya hadir hati ketika sholawat, hati nggak kemana-mana. Hati terpaut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata enggak pun tetap diterima sama Allah Ta'ala. Keterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yubtilu harriyah, dan sholawat itu
amalan yang nggak bisa dibatalin sama riya. Jadi kita sholawat sambil riya diterima. Amalan lain nggak bisa. Sholat riya sia-sia. Hadir majelis ilmu riya nggak diterima. Baca Quran riya nggak diterima. Rusak. Sodako riya rusak semua. Tapi sholawat sekalipun sambil riya tetap nggak batal tuh sholawat. Tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap bisa nyenengin hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir berkata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu an, "Ukhtulifa fi waqti wujubi sholati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwal." Diikhtilafkan kapan waktu yang wajib untuk kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kalau solawat amalan yang utama kapan aja udah jelas itu mah. Cuman masalah waktu yang wajib nih, yang nggak boleh enggak kita mesti sholawat. Nah ini yang diikhtilafkan. Ada beberapa pendapat kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Yang pertama, kullu sholat, sholawat wajib di setiap sholat. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i di dalam tasyahud akhir kan ada sholat ya, ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, yang pertama. Pendapat pertama, wajibnya sholawat adalah di saat sholat, tepatnya di saat tasyahud. Kemudian pendapat yang kedua, fil umuri marroh, sekali seumur hidup. Ini pendapat kedua nih, minimal sekali seumur hidup, jangan sampai kagak sholawat. Tapi rasa-rasa ini bukan madhab kita ya. Madhab kita paling kagak tadi tuh. Iya, setiap sholat. Kemudian yang ketiga, kullama dzukira li hadithi ragima anfu rajulin dzukirtu inda falam yusalli alayya. Yang ketiga nih. Nih pegang nih yang ketiga nih. Tempat wajibnya kita bersolawat adalah setiap kali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis rogimaan furrojulin, celaka orang yang dzukirtu indah, disebut namaku di dekatnya, dia dengar, dia tahu, tapi falam yusalli alayya, dia nggak bersolawat. Disebut nama Nabi dia nggak solawat. Pokoknya kudu spontan. Disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Terserah saya ganti. Kayak Pak RW mau disebut nama Nabi, dia bukan sallallahu alaihi lagi udah. Allahumma sholli sholatan. Begitu. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Halimi dari madhab Syafi'iyah, dan Imam Tohawi dari madhab Hanafiyah, dan Imam Lakhmi dari madhab Malikiyah, dan Ibnu Battah dari madhab Hanabilah. 4 madhab tuh cenderung kepada ini nih. Setiap kali disebut nama Nabi wajib bersolawat. Tuh. Yang keempat, fikuli majlis, setiap majlis kayak begini nih, ini jangan sampai nggak bersolawat. Tapi lu banyak ya, tadi saya sebut nama Nabi dikit-dikit sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi tuh. Banyak deh. Jadi setiap majlis wajib bersolawat. Bukan majlis ilmu kayak gini doang nih. Tangkrang tongkrong di depan ngobrol, jangan sampai nggak ada salawat gitu. Salawat tuh deh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu gitu. Tadi kita ngobrol nih. Ngobrol politik, ngobrol bola, ngobrol ini, ngobrol itu, belum salawat ya. Iya, ini salawat ya, pimpin deh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Oh, ini. Salawatnya udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu. Sebab kata Nabi, ayyuma majlis, apapun majlisnya, ijtama'u, mereka berkumpul di majlis tersebut, faqamu, kemudian mereka bangun,
walam yusollu, tapi tidak bersolawat mereka alayya atasku, illa kana alaihim hasratan wa nadamatan yaumal qiyamah, melainkan mereka bakal rugi, mereka bakal nyesal di hari kiamat pernah duduk di majlis dan mereka tidak bersolawat di majlis itu. Makanya nyesal kita. Makanya biar majlis-majlis kita nggak jadi penyesalan, bersolawat itu. Tangkrang-tongkrong, baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, solawat apa aja, bebas segatnya. Begitu. Bahkan wa kana al-majlis, wa kana dzalikal majlis, dan majlis itu antana min jifah, bakal lebih bau, bakal lebih busuk daripada bangkai. Itu majlis yang nggak dibacain sholawat. Kan ada majlis yang anti banget sholawat kan? Majlis langsung ke bet tafsir begitu. Mending tafsir terjemah. Wala sholawat, wala apa udah langsung. Wala fatihah ke orang tua, wala fatihah ke guru-guru, ke almarhum ahli kuburnya kagak. Langsung kumpul-kumpul baca Quran, langsung dia buka terjemah, dia jelasin seenak jidatnya tanpa merujuk kepada tafsir para ulama. Itu majlis yang begitu, majlis penyesalan di hari kiamat. Majlis yang begitu, iya bakal jadi majlis yang paling bau, ntar lebih bau daripada bangkai. Begitu. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba guru-guru kita majlisnya baca roti dulu, kirim hadiah dulu, paling kagak Fatihah sebalik ya. Oh, mau buka kitab juga salawat dulu. Kalau mau alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus dia bersalawat, nggak berhenti-berhenti itu. Mau jelasin lagi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam dah. Iya. Nggak putus-putus guru-guru kita bersalawat. Dan yang kelima, tempat di mana wajib salawat nih, fi awali kulli du'ain wa akhirih. Di awal setiap doa dan akhirnya. Jadi kalau kita mau berdoa, awalnya mesti ada sholawat, akhirnya juga mesti ada sholawat. Ya. Doa perhatiin itu. Sholawat nih, alhamdulillahirabbil alamin. Allah dulu kita puji sebelum Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Itu lagi muji Allah tuh. Iya. Nah, baru ada sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang sholatan tunjina biha, itu masih sholawat tuh. Oh, macam-macam sholawatnya. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu doang tuh. Baru doa ada tuh. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Sampai Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis itu kan langsung alhamdulillahirabbil alamin, sholawat lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Muji Allah, sholawat, doa kita, sholawat, muji Allah, baru selesai. Begitu susunannya, perhatiin coba. Perhatiin. Oh, kitab maulid coba sentuh duror, perhatiin. Muji Allah, sholawat, baru doa kita, sholawat, muji Allah. La taj'aluni kaqadahir raqib. Jangan kalian menjadikan aku seperti wadah minumnya pengembara. Pengembara. Tuh, artinya habis manis sepah dibuang. Ya. Ij'aluni fi awali kulli du'a wa fi wasati wa fi akhirih. Maka jadikan aku di awal doa kalian, di pertengahan doa kalian, di akhir doa kalian. Maka doa kita terangkat sama Allah Ta'ala. Terangkat. Kita doa sama Allah Ta'ala. Nggak muji Allah dulu, nggak sholawat dulu, ujuk-ujuk doa lah. Mau keangkat bagaimana doa kita? Ya biar keangkat wayahnya. Nah, sertakan sholawat di awal dan di akhir daripada setiap doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak beda, kita minjem duit. Ada hajat sama orang, minjem duit tuh biasanya ada tuh. Ngetok rumah orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bang minjem duit apa? Tuh. Enak banget tuh orang ngebalikinnya, kagak ada. Tapi coba kita datang rumah orang, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita puji dulu dia. Sebelum minta kita puji dulu. Masya Allah, seger banget muka ente.
makin ganteng baik. Ini rumah cakep amat, enak. Baru. Aku pertama nyaman kayak begini. Tuh. Kita puji dulu tuh. Orang yang mau kita pinta. Habis itu salawat apa maksudnya? Kan kalau salawat kekasihnya Allah kita sebut. Kekasih dia kita sebut. Ada salam. Tak tahu janda yang sana no. Tuh. Serius nih beneran. Dapat salam ente. Tuh. Baru deh tuh. Ngomong-ngomong tuh, minjem duit. Susah ngelaknya. Udah dipuji habis-habisan. Iya, segala janda titip salam. Udah nggak bisa ngelak udah. Oh gitu ya. Oh boleh deh. Berapa emang butuhnya? Tuh. Terakhir, jangan langsung balik. Sampaiin lagi tuh. Kalau doa sama salawat ini gimana salam? Mau salam balik aja nih. Tuh. Habis itu, saya mah orang baik ente mah. Baru deh pulang, udah kelar. Besok bisa minjem lagi kita. Tuh ujuk-ujuk minjem mah, ditolak mentah-mentah kita. Ya, jadi begitu ya. Pokoknya intinya banyakin sholat, salawat, segatnya bebas. Udah. Kalau dapat ijazah sih dari Abdurrahman Balbaki udah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu aja udah. Berapa kali? 100, 1000 begitu tuh setiap hari ya. 500 pagi, siang, 500 malam. Ya, atau berapa aja dah. Jangan sampai kosong hari-hari kita. Ya, waktu-waktu kita daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi